Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dari kelas 2 Teknik Informatika B dengan nomor NRP 31206054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penugasan yaitu pada paket tracer untuk single area OSPF v2 configuration. Oke, bagi di sini sudah ada topologinya. Lalu di sebelah sini ada dressing table, ada objektifnya, yaitu kita disuruh mengimplementasikan single area SPF v2 in di kedua poin ke poin dan membroadcast multi access networknya. Lalu juga ada instruction. Untuk instructionnya itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi networknya untuk bertemu dengan recruitment. Nah, untuk recruitmentnya ini kita yang pertama persyaratannya adalah kita disuruh untuk gunakan ID proses 10 untuk aktivasi OSPF di semua router. Lalu di sini aktif OSPF using itu maksudnya adalah aktifkan OSPF menggunakan pernyataan jaringan dan topeng inverse max-nya ya terbalik pada router di jaringan kantor pusat. Lalu yang ini aktifkan OSPF melalui configure interface-nya di dalam network device perangkat jaringan di data service network-nya jika diperlukan. Lalu selanjutnya kita disuruh mengkonfigurasi ID router pada router jaringan multi akses jaringannya. Nah, untuk yang BC1 nya 6.6.6.6, lalu yang BC2 nya 5.5.5.5, yang BC3 nya 4.4.4.4. Selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi OSPF sehingga pembaruan perouteran tidak dikirim ke jaringan yang tidak memerlukannya. Lalu kita disuruh untuk mengkonfigurasi router di BC1 dengan prioritasnya itu highest OSPF interface. Jadi akan selalu menjadi router yang ditunjuk dari multi access. Selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi rute defaultnya ke cloud menggunakan exit interface command and command. Selanjutnya kita disuruh mengautokan pendistribusian rute default ke semua rute di jaringan. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi router OSPF sehingga gigabyte internet interface cost-nya menjadi 10 dan cost the fast ethernet-nya 100. Selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi nilai biaya SPF dari yang termuka, cost value-nya dari P2P1 ya serial 0/1/1 hingga 50. Selanjutnya kita juga disuruh untuk mengkonfigurasi nilai hello dan date timer value-nya di dalam interface yang terhubung dengan P2P1 dan BC1 selama menjadi 2 kali nilai default. Nah, untuk yang pertama di sini kita memiliki headquarter dan juga data sign. Yang pertama kita menuju ke P2P1. Kita enablekan, kemudian kita conf d, lalu kita router OSPF 10. Ingat tadi kita ada persyaratannya, yaitu gunakan ID prosesnya 10
router SPF 10. Oke. Kemudian network 10.0.0.0.0.0.3 areanya 0. Kita cek kembali network 10.0.0.0.0.003. Kita lakukan hal yang sama, tapi untuk yang ini titik 8. Oke. Untuk areanya tetap. Selanjutnya juga, tapi dengan 12. Untuk areanya juga tetap. Oke, setelah itu kita lanjut ke P2 enable. Kemudian seperti hal yang tadi, kita config lalu router OSPF 10. Kemudian network network 10.0.0.0 ya, lalu 0.0.0.0.3. Sedangkan nolnya kebanyakan 0.0.0.3, areanya 0. Kita cek kembali network 10.0. Kita lakukan hal yang sama, tapi ini titik 4. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan 192.168.1.0. Terus ininya 0.0.0.255. Kita cek lagi 192.108.1.0. Oke, yang selanjutnya kita karena sama, tapi kita ganti 2.0 dan areanya tetap 0. Setelah itu kita lanjut ke P2P3. Kita enablekan conf t, kemudian kita router SPF 10. SPF 10. Kemudian kita network 10.0.0.4 0.0.0.3 3 areanya 0. 10.0.0.4 0.0.0.3. Kita lakukan hal yang sama, tetapi titik astagfirullahalazim. Selanjutnya astagfirullahaladzim, salah. Kita masuk lagi nih. Kita masuk lagi sih, kita terlempar router OSPF 10. Router OSPF 10 bener kok. Oke, kita salah masuk. Kita masuk dulu config router SPF 10. Tadi terlempar, terus kita buat lagi network yang
192.168.3.0 15 areanya 0. Selanjutnya kita menuju yang data service. Kita menuju BC1, kita enable kan conf d, kemudian interface serial 0/1/0, SPF 10 area 0, IP SPF 10 arah kok arah sih, area 0. Kemudian kita exit, arah Astagfirullahaladzim. Ya oke, exit. Ini udah exit. Oh ya udah exit. Lalu kita menuju, ini kok sering gini ya guys ya, kan sendiri interface gitu bla bla. Kemudian IP SPF 10 area 0. Selanjutnya kita menuju ke BC2, kurang lebihnya sama. Oke, kick 0/0/0 conf d. Oke, kemudian IP OSPF 10 area 0, IP OSPF 10 area 0. Kemudian kita exit, kemudian kita menuju interface gig 0/1, salah, 0/0/1. Kemudian kita IP SPF 10 area 0. Aku masih teringat arah IP SPF 10 area 0. Oke, sekarang kita menuju ke BC3. Oke, kita lakukan hal yang sama kurang lebihnya seperti yang tadi. Kemudian nempelkan conf d, kemudian gig 0/0/0, kemudian IP OSPF 10 area 0. Sebelumnya mohon maaf suara saya bindeng guys. Kemudian kita exit, kemudian gig 0 per jangan ke enter, 0/1 enter gig 0. IP OSPF 10 area 0. Apanya yang kenapa ada P nya? IP. Oke. Kemudian kita menuju ke BC1 lagi. Kenapa nih? Oke, lanjut. Jangan lupa di exitkan, kemudian kita menuju router OSPF 10, kemudian router ID-nya yaitu 6.6.6.6 sesuai dengan requirement-nya yang di sini untuk BC1 adalah 6.6.6. Kemudian kita exitkan. Sekarang kita menuju ke BC2. Oke, kita ke BC2, jangan lupa untuk diexitkan. Kemudian kita ke router OSPF 10,
router SPF 10, lalu router ID-nya 5.5.5.5, router ID sesuai dengan yang ada di requirement. Kemudian kita exitkan, jangan lupa. Kemudian sekarang kita akan menuju ke BC2. Kita exitkan terlebih dahulu, kemudian router OSPF 10, lalu router ID-nya 4.4.4.4. Kita exitkan lagi. Lalu sekarang kita menuju ke P2P yang kedua. Aduh. Jangan lupa kita exitkan ya guys ya. Oke, kemudian ke P2P ini kita router SPF 10. Tuh, kita login dulu, konfig dulu. Ayah router OSPF 10, kemudian passive interface, interface kick 0 per 0 per 0, passive interface. Oke, terus sekarang satunya per 1. Selanjutnya kita menuju ke P2P 3. P2P 3, jangan lupa kita exitkan, kemudian kita masuk lagi ke router SPF 10, kemudian passive interface gig 0 per 0. Oke, passive interface sudah. Kemudian kita exitkan. Sekarang kita menuju ke BC1 lagi. Di BC1 kita router SPF lagi 10. Kemudian pasif, kita lakukan passive interface juga seperti yang sebelumnya, serial 0 per 1 per 1. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya menuju ke BC2. Kita lakukan hal yang sama seperti di BC1. Kita router SPF 10 kan terlebih dahulu, kemudian passive interface kick 0 per 0 per 0 pasif. Oke, ini untuk yang BC2. Lalu jangan lupa diexitkan. Kemudian sekarang kita ke BC3. Nah, untuk BC3 kita lakukan hal yang sama juga, SPF 10. Kemudian passive interface ya mohon maaf ada iklan sebentar. OBH kombi. Oke, lanjut. Passive interface nya passive interface oke, exitkan. Ntar aku mau cek tadi bener nggak serial. Oke, bener. Sekarang kita ke BC1 lagi ya. Terus kita pernah IP SPF 10,
terus astaga, apakah dari tadi kelihatan guys? Enggak kan ya. IP SPF 10, kemudian IP SPF priority 255. Oke, terus exit, lalu IP root pernah serial 1/1 ya benar 1. Oke, lanjut dulu. Kemudian kita ke P2P yang 1, kita enablekan lagi, kemudian kita const lalu router SPF 10, kemudian auto cost reference bandwidth nya 1000, auto cost reference bandwidth. Oke, di sini kita copy saja. Astaga, salah guys, reference. Aduh, kenapa nih? Bandwidth 1000, masya Allah, 1000 guys. Auto cost. Kenapa lagi nih, salah kah? Router OSPF 10 auto cost bandwidth, bener loh ini. Oke, ternyata kita ada typo, yaitu kita kurang D. Oke, reference bandwidth is changed, please conference bandwidth is consistent across. Oke, kemudian saja kita copy aja ininya. Kita menuju sekarang ke P2P2. Nah, untuk P2P2 kita exitkan terlebih dahulu. Kemudian router OSPF 10, kemudian pastekan yang tadi untuk cost reference bandwidth 1000. Oke, sekarang kita ke P2P yang ketiga, kurang lebihnya sama. Exit, ini sudah exit sih ya. Exit lagi gak ini? Bentar. Oke, nggak usah. Terus lanjut ke sekarang router SPF 10, lalu kita pastekan lagi. Oke, sekarang kita menuju ke BC1, kita router OSPF 10, lalu kita pastekan, lalu kita ke BC2, kita router SPF 10, pastekan lagi, lalu kita lakukan hal yang sama di BC3, kita route OSPF 10 lagi, kita pastekan. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi value-nya. Kita menuju P2P1. Caranya kita exitkan terlebih dahulu ininya. Interface serial 0/1/1, kemudian IP OSPF 10,
IP SPF costnya, oh iya, costnya 50 guys. Oke, costnya 50. IP SPF cost 50. Kita exit, kemudian kita serial yang 0/2/0, lalu kita IP OSPF hello interval 20. Ini kita lakukan tapi yang date dengan interval 80. Date interval 80. Sekarang kita menuju kembali ke BC1. Oke, pertama kita exitkan terlebih dahulu, kemudian kita serial 0/1/0 IP OSPF hello interval 20 sama tapi date guys ya. Kemudian exit, lalu sekarang kita tadi ada IP route 0/0/0 serial 0/1/1 router OSPF 10, lalu kita default information. Oke, sekarang kita cek resultnya. Wah, berhasil. Ya, kita bisa lihat sudah tercentang semua. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.